Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Lelatur Rahman. NIM saya 2892450049. Di sini saya ingin melaksanakan tugas UAS yaitu dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan judul Kepemimpinan. Dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Sugeng Prayatno SH SEMM. Menjadi pemimpin aktif, kreatif, dan inspiratif. Oke, baik. Di slide selanjutnya di sini itu ada apa itu kepemimpinan. Di sini itu ada istilah kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Swan Book itu pada tahun 1995 itu kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut menurut Swansburg pada tahun 1995. Selanjutnya itu menurut George Terry itu pada tahun 1986 kepemimpinan merupakan kegiatan memengaruhi orang lain agar bersedia bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya itu ada menurut Sullivan and Decker itu pada tahun 1989 beliau mengatakan bahwasannya kepemimpinan adalah penggunaan keterampilan seseorang dalam memengaruhi orang lain agar mampu melaksanakan suatu pekerjaan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, berikut istilah dari kepemimpinan menurut para ahli ya, teman-teman. Oke, baik. Di slide selanjutnya itu, berdasarkan beberapa pendapat tersebut, kepemimpinan merupakan suatu proses interaktif yang dinamis yang melibatkan tiga dimensi utama. Tiga dimensi utama itu ada pemimpin, terus kedua itu ada bawahan, yang ketiga itu ada situasi. Berikut tiga dimensi utama dalam kepemimpinan ya. Selanjutnya itu perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Nah, kepemimpinan sama manajemen itu beda. Di sini ada perbedaannya ya. Nah, kalau misalkan dari kepemimpinan itu, kepemimpinan lebih menekankan pada proses memengaruhi perilaku orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi. Seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi serta inspirasi kepada individu maupun kelompok agar bersedia bekerja menuju tujuan bersama. Oke, jadi pemimpin itu seseorang yang memberikan motivasi atau memengaruhi perilaku baik itu anggotanya, kepada anggotanya atau kepada bawahannya itu ya, untuk bekerja menuju tujuan bersama. Oke, situ istilah dari kepemimpinan ya. Nah, kalau misalkan manajemen merupakan proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh sumber daya melalui kegiatan. Pertama, melalui kegiatan perencanaan. Kedua, itu ada melalui kegiatan pengorganisasian. Yang ketiga, itu melalui kegiatan pengarahan. Yang keempat, itu melalui kegiatan pengawasan. Oke, baik. Di situ ada perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen ya. Tadi sudah saya sebutkan. Baik, di slide selanjutnya itu, nah, bagaimana gaya kepemimpinan itu? Nah, bagaimana nih? Nah, gaya kepemimpinan merupakan perwujudan tingkah laku seorang pemimpin yang mencerminkan kemampuannya dalam memimpin organisasi tersebut.
Nah, perilaku tersebut akan membentuk suatu pola tertentu yang menjadi ciri khas seorang pemimpin dalam memengaruhi bawahannya, itu ya. Gaya kepemimpinan tersebut. Oke, baik. Di slide selanjutnya itu ada jenis gaya kepemimpinan. Nah, jenis gaya kepemimpinan itu yang pertama tuh ada jenisnya demokratis, yang kedua itu ada otoriter atau otoratik, yang ketiga itu ada partisipatif, yang keempat itu bebas tindak atau dalam bahasa Inggris itu laissez-faire. Oke, baik di slide selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan demokratis. Nah, bagaimana nih gaya kepemimpinan demokratis? Nah, gaya kepemimpinan demokratis itu menganggap bawahan sebagai subjek yang memiliki peran penting. Nah, yang selanjutnya itu gaya kepemimpinan demokratis itu memanfaat kemampuan setiap anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Ketiga itu mengutamakan musyawarah dan diskusi dalam pengembalian keputusan. Demokratis itu dia mengutamakan musyawarah dan diskusi antar sesama anggota organisasi tersebut ya. Yang terakhir itu ada mengedepankan kerjasama dan teamwork dalam mencapai tujuan organisasi itu merupakan gaya kepemimpinan demokratis ya. Jadi dia tuh mengutamakan untuk apa? Mengutamakan musyawarah atau diskusinya dalam pengambilan keputusan. Dia tuh tidak sendiri mengambil keputusannya, tapi melalui diskusi terlebih dahulu sesama anggota organisasinya atau sesama bawahannya ya. Itu harus perlu didiskusikan ya, karena untuk apa membuat keputusan itu kan karena ntar bakalan yang menjalankan itu kan bersama kan ya. Oke, slide selanjutnya yaitu ada gaya kepemimpinan otoriter. Nah, gaya kepemimpinan otoriter ini pertama, kekuasaan berada di tangan satu orang atau kelompok kecil. Kekuasaan berada di tangan satu orang atau kelompok kecil. Kalau misalkan di himpunan tuh biasanya tuh ada BPH. Jadi kekuasaan itu berada di tangannya BPH gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Dia tuh merasa kalau misalkan dia itu diri dia tuh penguasa segalanya gitu. Ketiga itu bawahan hanya bertugas melaksanakan keputusan, perintah dan kehendak kepemimpinan. Jadi itu kalau misalkan gaya kepemimpinan otoriter ini seorang pemimpin dia tuh tidak perlu diskusi sesama anggota anggotanya itu di dalam himpunan atau organisasi itu dia tidak perlu suara dari bawahannya karena menurut dia tuh keputusan dia itu udah disepakatin sama banyak orang dan keputusan itu bijak gitu. Nah, yang keempat itu pengembalian keputusan dilakukan sepenuhnya oleh pemimpin itu ya. Jadi dia tidak memerlukan suara atau diskusi dari anggotanya, yaitu namanya gaya kepemimpinan otoriter. Kalau misalkan dia memerlukan diskusi sama anggotanya, itu tuh namanya gaya kepemimpinan demokratis yang tadi yang pertama. Kalau misalkan dia tidak memerlukan diskusi, dia menganggap bahwasanya bawahan itu bertugas melaksanakan keputusannya si pemimpin tersebut, perintahnya pemimpin tersebut, dan kehendaknya pimpinan tersebut. Itu gaya kepemimpinan otoriter. Selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan bebas. Nah, gaya kepemimpinan bebas merupakan kebalikan dari gaya kepemimpinan otoriter. Kan tentang gaya kepemimpinan otoriter tuh dia tuh merasa kalau misalkan pengembalian keputusan dilakukan sepenuhnya oleh pemimpin. Nah, bahwasannya bawahan hanya bertugas melaksanakan keputusan, perintah dan kehendaknya dia sendiri. Nah, kalau misalnya gaya kepemimpinan bebas ini justru kebalikan dari kepemimpinan otoriter. Nah, didominasi oleh perilaku kompromi dan pembelot, deserter. Nah, pemimpin hanya berperan sebagai simbol organisasi
Nah, selanjutnya seluruh wewenang diberikan kepada bawahan dan sebagian besar keputusan dibuat oleh bawahan. Oke, baik slide selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan partisipasif. Nah, gaya kepemimpinan partisipasif ini bagaimana? Nah, gaya kepemimpinan partisipasif ini pemimpin menyampaikan hasil analisis masalah dan pemimpin mengusulkan tindakan penyelesaian. Nah, kedua itu bawahan diberikan kesempatan menyampaikan saran dan kritik. Itu sama halnya kayak gaya kepemimpinan demokratis ya ini. Jadi tuh bawahan itu diberikan kesempatan untuk bersuara. Itu bersuaranya itu untuk apa? Untuk menyampaikan saran dan kritik, masukan, ide-ide gitu ya. Ketiga itu ada pendapat bawahan dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Nah, yang keempat itu keputusan akhir ditetapkan bersama kelompok ya. Jadi disepakatin sama anggotanya dan kelompok-kelompok kecil. Kelompok-kelompok kecil itu misalkan kalau misalnya di himpunan tuh kayak BPH, Badan Pengurus Harian. Jadi tuh keputusannya keputusan akhirnya itu ditetapkan oleh semua pihak ya. Oke, selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan bebas tindak. Nah, gaya kepemimpinan bebas tindak itu apa? Nah, dalam statusnya itu pemimpin hanya berstatus sebagai pimpinan resmi, ya. Terus wewenang sepenuhnya diberikan kepada bawahan. Kegiatannya itu karyawan menentukan sendiri kegiatan yang akan dilakukan. Arahnya itu tidak ada pengarahan supervise maupun koordinasi yang ketat. Nah, masih dalam tema gaya kepemimpinan bebas tindak. Nah, keputusannya itu gimana? Nah, sebagian besar keputusan dibuat oleh bawahan. Nah, kebijakan organisasi lebih banyak ditentukan oleh bawahan. Nah, evaluasinya itu karyawan melakukan evaluasi pekerjaan sesuai dengan cara masing-masing. Karena itu pemimpin hanya berperan sebagai sumber informasi dengan pengendalian yang sangat minimal. Saya selanjutnya ini masih gaya kepemimpinan bebas tindak. Nah, gaya kepemimpinan bebas tindak ini komunikasinya bagaimana? Nah, komunikasi antara pemimpin dan bawahan hanya dilakukan apabila diperlukan. Jadi, kalau misalnya udah nggak perlu, berarti pimpinan sama bawahan ini tidak perlu komunikasi ya. Terus selanjutnya itu ada inisiatif. Inisiatifnya itu prakarsa atau inisiatif lebih banyak berasal dari bawahan. Nah, arahnya itu hampir tidak ada pengarahan dari pemimpin. Tanggung jawabnya itu tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh masing-masing individu. Oke, kesimpulannya itu bahwasannya setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi, situasi, serta karakteristik organisasi. Jadi, dalam beberapa jenis gaya kepemimpinan tadi tuh kayak yang demokratis, otoritis, terus sama yang lainnya itu dia mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, menurut Giles, pada tahun 1908 pada tahun 1994 tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu baik atau selalu buruk. Itulah disebabnya bahwasannya setiap gaya kepemimpinan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Makanya beliau ini mengatakan bahwasannya tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu baik atau selalu buruk ya. Jadi balance ya, nggak dia selalu baik, nggak dia selalu buruk gitu. Jadi dia ada baik dan buruknya. Oke, di selanjutnya itu ada teori genetis. Nah, teori genetis ini apa? Genetik itu keturunan. Jadi teori keturunan. Nah, kepemimpinan berasal dari bakat sejak lahir. Nah, kalau misalnya menurut dari teori genetis ini kepemimpinan itu berasal dari bakat sejak lahir. Jadi pas udah dari kecil tuh dia tuh udah mempunyai jiwa kepemimpinan gitu ya. Itu teori dari keturunan. Nah, seorang telah ditakdirkan menjadi pemimpin atau meneruskan gitu ya. Terus sifat kepemimpinan diwariskan melalui keturunan atau gen dari orang tua. Jadi itulah teori genetis atau keturunan. Misalkan si Ahmad ini punya ayah, ayahnya ini tuh dia eh,
sebelumnya memiliki jabatan pemimpin, misalkan pemimpin himpunan, misalkan pemimpin himpunan. Jadi nanti untuk periode selanjutnya itu bakalan dilanjutin sama si Ahmadnya ini. Itulah menurut teori dari keturunan ya. Nah, terus dalam bahasa Inggris itu leader are born and not made. Artinya itu seorang pemimpin dilahirkan, bukan dibentuk. Ini menurut teori keturunan. Oke, baik. Selanjutnya itu menurut teori sosial. Menurut teori sosial, bahwasanya pemimpin itu setiap orang memiliki kesempatan menjadi pemimpin maupun siapapun itu dia. Tidak memandang dari apapun, dari agama, dari ras, suku, dan lain-lainnya itu. Menurut dari teori sosial. Nah, kepemimpinan dapat dipelajari. Pendidikan dan pengalaman sangat menentukan keberhasilan seseorang menjadi pemimpin itu menurut teori sosial. Dalam bahasa Inggris itu leader are made and not born. Artinya pemimpin dibentuk melalui proses pendidikan dan pengalaman. Dari pengalaman, misalkan kayak dia dulu pas di OSIS pernah jadi ketua, nah dari situ, dari pengalaman dia. Oke, selanjutnya itu menurut teori ekologis. Nah, seorang akan berhasil menjadi pemimpin apabila memiliki bakat kepemimpinan ya. Bakat tersebut perlu dikembangkan melalui pendidikan. Nah, pengalaman menjadi faktor penting untuk meningkatkan kemampuan pemimpin. Nah, merupakan teori ekologis merupakan karakter utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar mampu memengaruhi, mengarahkan, dan membawa organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada sifat dasar kepemimpinan. Nah, sifat dasar kepemimpinan merupakan karakter utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar mampu memengaruhi, mengarahkan, dan membawa organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya itu ada kompetensi kepemimpinan. Kompetensi kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seorang yang terlihat melalui sikap dan perilakunya sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut sehingga mampu menghasilkan kinerja yang diharapkan atau kinerja yang baik ya. Oke, selanjutnya itu ada praktik dasar kepemimpinan menurut Clauses dan Posner pada tahun 1995 itu praktiknya itu pertama menantang proses, memberikan inspirasi melalui visi bersama, memberdayakan orang lain untuk bertindak dan berpartisipasi, menjadi teladan atau petunjuk jalan. Selanjutnya itu ada memotivasi bawahan. Nah, ini kriteria dasar kepemimpinan menurut Clauses dan Posner pada tahun 1995. Selanjutnya itu ada kriteria kepemimpinan menurut Barwash itu pada tahun 1996 itu pertama memiliki komitmen organisasi yang kuat, terus memiliki visioner, terus dia tuh disiplin, tidak mengulangi kesalahan yang sama, antusias, berwawasan luas, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu mengelola waktunya nih, waktu dia sama waktu misalnya kayak pemimpin di himpunan. Berarti dia tuh bisa ngebalance antara waktu dia dalam apa dalam kuliah atau dia kerja sama dia yang di organisasi gitu. Dia mampu mengelola waktu dia. Nah, mampu menghadapi tekanan, menjadi pendidik bagi bawahannya, memiliki empati, berpikir positif, itu memiliki dasar spiritual yang kuat, selalu siap melayani itu kriteria kepemimpinan menurut Barwas gitu ya. Selanjutnya itu keterampilan menjadi pemimpin yang sukses. Nah, keterampilan menjadi pemimpin yang sukses itu pertama kita harus menentukan visi, yang kedua kita harus menjalankan visi, kita harus mengenali gaya kepemimpinan diri sendiri, kita harus membedakan kepemimpinan dengan manajemen, kita harus mempelajari dan menaati aturan, kita harus menjaga kepercayaan rekan kerja atau bawahannya, kita harus memahami aturan kekuasaan, kita harus bertindak seperti seorang pemimpin, kita harus melakukan kaderisasi kepemimpinan, dan kita harus menjaga keseimbangan hidup kita. Oke, selanjutnya itu ada 5 dimensi kepercayaan. Pertama itu ada integritas. Integritas itu kejujuran dan kebenaran dalam bertindak.
Kedua itu dimensinya kompetensi, yaitu kemampuan teknis mampu interpersonal yang dimiliki seorang. Ketiga itu ada konsistensi, itu keandalan dan kesesuaian antara perkataan dengan tindakan. Keempat itu loyalitas. Loyalitas ini setia, kesediaan melindungi dan menjaga kepercayaan orang lain. Terakhir ini ada keterbukaan. Keterbukaan itu kesediaan memberikan informasi yang benar dan apa adanya tanpa dilebih-lebihkan atau dikurangi atau ditutup-tutupkan. Oke, selanjutnya itu ada tingkatan manajemen level pertama, manajer lini pertama, first line manager. Itu tingkatannya manajemen paling rendah, mengawasi tenaga operasional secara langsung. Nah, manajemen menengah atau disebut dengan middle manager. Itu menghubungkan manajemen puncak dengan manajemen lini pertama, mengelola beberapa unit kerja. Yang terakhir itu ada manajemen manajer puncak atau top manager. Nah, bertanggung jawab terhadap keseluruhan organisasi, menentukan kebijakan dan arah organisasi. Selanjutnya itu keterampilan manajerial. Menurut Robert L. Katz, setiap manajer harus memiliki keterampilan berikut. Keterampilannya apa nih? Pertama, keterampilannya itu keterampilan konseptual atau disebut dengan conceptual skill. Nah, kedua, keterampilan hubungan manusia apa? Human skill, keterampilan teknis, technical skill, keterampilan mengolah waktu, keterampilan mengambil keputusan. Oke, tingkat kepemimpinan daya gaya yang diperlukan di sini nih ya, berbentuk segitiga nih. Yang pertama itu ada manajer puncak, gayanya G3, G4, yang tengah itu manajer menengah, gayanya G3, G4, G1, G2, manajer tingkat pertama itu gayanya G1, G2. G1 itu demokrasi, G2 itu otoriter, G3 itu partisipatif, G4 itu bebas tindak. Ini ya, tingkat kepemimpinan dan gaya yang diperlukan. Oke, prinsip hindari pemimpin. Aides, aku iri dan sirik. Pertanyaan bahwa ini apakah saya bisa menerima kritikan nih? Kalau misalkan kita menjabat sebagai pemimpin nih, kita harus evaluasi diri kita. Nih, apakah saya bisa menerima kritikan? Apakah saya terlalu suka mencela orang lain? Jika terjadi ketidakberesan, apakah saya menyalahkan semua orang kecuali diri saya karena saya merasa benar? Apakah saya berprasangka buruk? Ini kita harus mengevaluasi diri kita nih agar kita mampu mengukur diri kita apakah kita pantas menjadi pemimpin dalam organisasi tersebut atau tidak. Nah, jika iya, Anda besar kepala. Jadi, misalnya, apakah saya bisa menerima kritikan? Apakah saya terlalu suka mencela orang lain? Ya, jika terjadi gangguan, apakah saya menyalahkan semuanya kecuali saya? Ya, apakah saya bersangka buruk? Nah, kalau misalnya jawabannya iya, itu adalah besar kepala. Bagaimana untuk mengurangi kepala yang kebesaran? Itu pertama, mintalah teman Anda untuk menyebut 4 hal yang tidak baik tentang Anda. Itu harus diterima ya. Kalau misalnya dia ingin menjabat sebagai pemimpin. Nah, di sini ada kutipannya yaitu where there is no leadership, the nation falls, but in an abundance of counselor, there is safety. Itu artinya di mana tidak ada kepemimpinan suatu bangsa akan runtuh, namun dengan banyak penasihat yang bijaksana akan tercipta keamanan dan keberhasilan. Baik, terima kasih pemaparan materi yang telah saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.